Lu ngerasa susah banget buat nabung? Tiap kali niat nabung, ujung-ujungnya duit malah habis buat jajan, nongkrong, atau belanja impulsif. Nah, tenang bro, kali ini gue bakal kasih tahu trik nabung tanpa merasa susah. Dan trik ini jarang banget orang tahu, jadi stay tuned sampai habis. Mari kita bahas. Kalau ngomongin nabung, sebenarnya masalah utama bukan di duitnya, tapi di mindset lu. Banyak orang mikir gini, gue belum bisa nabung karena gaji gue kecil. Padahal kenyataannya, orang dengan gaji gede pun sering tetap nggak bisa nabung. Kenapa? Karena bukan soal jumlah, tapi soal kebiasaan sama cara pandang. Otak kita tuh lebih gampang ke-trigger sama kesenangan instan. Lu gajian hari ini, terus ngelihat promo beli satu gratis satu di kafe, ya udah, buyar semua rencana nabung. Ini yang namanya instant gratification, alias nyari nikmat sekarang tanpa mikirin masa depan. Nah, kalau mindset lu masih kayak gini, sebesar apapun gaji lu, tetap aja duit bakal habis. Sekarang bayangin kalau lu ubah cara pandang. Anggap nabung itu bukan nyiksa diri, tapi kayak lu lagi ngasih hadiah buat diri lu di masa depan. Misalnya, lu sekarang umur 22 tahun, terus lu rajin nyisihin uang, 5 atau 10 tahun lagi. Versi lu yang lebih tua bakal bilang, "Gila, untung dulu gue rajin nabung, jadi sekarang gue lebih tenang, nggak stres kalau ada masalah." Itu ibarat lu nitipin uang ke diri lu sendiri, yang bakal ketemu masalah lebih gede nanti. Trik psikologis lain adalah stop mikir nabung sebagai pengurangan gaya hidup. Banyak orang gagal karena ngerasa, kalau gue nabung, hidup gue jadi nggak enak, jadi pelit, nggak bisa nongkrong. Padahal sebenarnya lu cuma mindahin konsumsi. Bedanya, konsumsi sekarang bikin lu happy 5 menit, sementara nabung bikin lu happy berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi mindset lu harus switch. Nabung itu bukan ngurangin kebahagiaan, tapi nunda kebahagiaan biar hasilnya lebih gede. Ada juga yang namanya financial identity. Lu coba deh mulai ngelihat diri lu sebagai orang yang selalu nyisihin duit, bukan orang yang selalu habis duit. Otak manusia suka konsisten sama identitas diri. Jadi kalau lu udah nganggap diri lu sebagai orang yang rajin nyimpen duit, lama-lama otomatis perilaku lu ngikutin identitas itu. Contohnya kayak orang yang bilang gue tuh anak gym banget mau males pun, akhirnya tetap ke gym karena itu bagian dari identitas dia. Nah, lu bisa terapin hal yang sama buat nabung. Satu hal penting lagi, lu harus sadar kalau rasa sayang duit keluar itu wajar. Kadang kita suka overthinking, gue tabung segini doang mah, nggak ada gunanya. Padahal, justru yang kecil-kecil itu kalau konsisten, bisa jadi gede banget. Mindsetnya ganti dari nggak cukup, jadi ini awal kecil tapi penting. Intinya, mindset sama psikologi keuangan itu pondasi. Tanpa itu, trik teknis kayak auto debit atau amplop digital nggak bakal bertahan lama. Lu mungkin kuat 1-2 bulan, tapi lama-lama mental lu capek. Makanya, mulai sekarang, tanam di kepala lu. Menabung itu bukan beban, tapi hadiah. Bukan bikin susah, tapi bikin masa depan lebih gampang. Nah, kalau mindset ini udah kebentuk, trik-trik teknis yang lain bakal lebih gampang jalan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana caranya nabung, tapi nggak kerasa kayak lu lagi dicekek hidupnya. Banyak orang gagal nabung karena mereka langsung maksa diri buat nyisihin gede di awal, padahal belum terbiasa. Ujung-ujungnya stres, terus balik lagi ke kebiasaan lama. Jadi kuncinya adalah bikin strategi yang gampang, otomatis, dan psikologisnya enak. Pertama, lu bisa pakai auto debit. Jadi gini, setiap kali gaji masuk, sebelum lu sempet ngapa-ngapain, sistem bank atau aplikasi langsung mindahin persentase tertentu ke rekening tabungan terpisah. Misalnya 10% atau 20%. Jadi lu nggak sempet ngerasa kehilangan duit, karena dari awal duit itu udah nggak kelihatan di rekening utama. Ini trik yang simple banget tapi powerful. Banyak orang sukses nabung cuma gara-gara bikin sistem otomatis kayak gini. Kedua, coba pakai amplop digital. Kalau dulu orang tua kita pakai amplop fisik buat misahin duit, sekarang lu bisa pakai e-wallet atau aplikasi keuangan. Jadi misalnya ada saldo khusus buat jajan, ada buat transport, ada buat kebutuhan pokok, ada buat tabungan. Nah, karena udah dipisah, otak lu jadi lebih gampang ngekontrol. Lu masih ngerasa punya uang jajan padahal tabungan juga udah aman. Ini trik psikologis yang ampuh banget buat ngelabui diri sendiri. Trik ketiga adalah micro saving, alias nabung kecil-kecilan, tapi konsisten. Jangan remehin nominal kecil. Misalnya, lu biasanya beli kopi susu 25.000, tapi suatu hari lu batalin, nah langsung pindahin 25.000 itu ke tabungan. Atau bikin aturan kecil.
Setiap kali lu naik ojek online, sisihin 5.000 ke tabungan. Kayak recehan digital lah. Kalau dihitung setahun, hasilnya bisa jutaan. Jadi, jangan nunggu gede dulu baru nabung. Justru kebiasaan kecil ini yang bikin akumulasi gede. Keempat, kasih diri lu reward kecil. Nabung itu butuh rasa senang juga, bukan cuma rasa nahan diri. Misalnya, dari total tabungan yang lu kumpulin bulan ini, ambil 5% buat jajan sesuatu yang bikin lu happy. Itu bikin otak lu mikir, oh, nabung tuh nggak nyiksa, nabung tuh ada hasilnya juga buat sekarang. Kalau ada reward kecil kayak gini, lu bakal lebih konsisten. Terus, ada juga trik yang namanya menyembunyikan uang dari diri sendiri. Kedengarannya aneh, tapi ampuh banget. Caranya, bikin rekening khusus tabungan yang nggak ada kartu ATM-nya, atau nggak gampang diakses lewat aplikasi utama. Jadi duit lu aman, nggak gampang kepake buat hal-hal impulsif. Lu kayak pura-pura nggak punya duit, padahal sebenarnya punya. Kalau mau lebih ekstrim, lu bisa coba split rekening. Jadi punya 2 bank berbeda. Satu buat transaksi harian, satu lagi khusus buat nabung. Karena beda bank, proses mindahin duit jadi agak ribet dan makan waktu. Nah, hambatan kecil itu justru jadi pelindung tabungan lu. Bayangin, pas tengah malam kepikiran jajan online, pasti mager kalau harus transfer dulu ke rekening utama. Akhirnya, duit tabungan tetap aman. Trik lain yang jarang orang kepikiran, set nominal unik buat nabung. Misalnya setiap kali lu dapat kembalian 7.000, atau setiap kali tanggalan nunjuk angka genap, lu wajib nabung nominal tertentu. Hal kecil kayak gini bikin proses nabung lebih fun, kayak main game sama diri sendiri. Intinya, strategi praktis ini bukan soal nyiksa diri biar hemat, tapi soal bikin sistem yang bikin nabung jadi otomatis, nggak kerasa, bahkan kadang bikin seneng. Lu nggak perlu jadi orang super disiplin atau tahan godaan, cukup bikin aturan-aturan kecil yang nyatu sama keseharian lu. Kalau sistemnya udah jalan, nabung jadi kayak kebiasaan alami lu nggak sadar, tiba-tiba saldo tabungan udah naik banyak. Kalau ngomongin nabung, orang biasanya cuma mikir, oh, gue harus nyisihin duit tiap bulan ke rekening tabungan. Padahal ada cara lain yang lebih halus, lebih nggak kerasa, tapi efektif banget buat bikin duit lu ngumpul. Nah, ini yang gue sebut jalur tersembunyi buat nabung. Pertama, ada yang namanya tabungan barang. Jadi bukannya lu nyisihin duit ke bank, tapi lu bikin keputusan sekali yang ngurangin pengeluaran jangka panjang. Contoh simple, lu sering banget jajan kopi 25.000 tiap hari. Dalam sebulan bisa hampir 750.000. Coba deh sekali aja lu invest beli alat kopi di rumah seharga 300 sampai 500.000. Awalnya kelihatan keluar duit gede, tapi bulan-bulan berikutnya pengeluaran kopi lu turun drastis. Selisihnya bisa lu alihin ke tabungan, itu udah kayak nabung terselubung. Kedua, manfaatin investasi mikro. Sekarang banyak banget aplikasi yang bisa auto debit buat beli emas, reksadana, atau bahkan saham pecahan kecil. Mulai dari 10.000 aja. Karena kecil, lu nggak ngerasa kehilangan. Tapi lama-lama, karena rutin, jumlahnya bisa gede. Dan enaknya, duit lu bukan cuma parkir, tapi bisa berkembang. Jadi tabungan lu nggak sekedar numpuk, tapi juga nambah nilainya. Trik ketiga, tabungan tak terlihat. Ini biasanya fitur di aplikasi keuangan atau e-wallet. Jadi setiap kali lu belanja, misalnya total belanja 18.200, otomatis dibuletin jadi 20.000. Nah, selisih 1.800 itu masuk ke tabungan. Kecil banget kan? Tapi kalau tiap transaksi lu ada, lama-lama numpuk. Ini bener-bener nabung yang nggak kerasa sama sekali. Kayak lu lagi belanja, tapi sebenarnya lu juga nabung. Selanjutnya ada trik pakai bonus atau THR dengan cerdas. Biasanya orang kalau dapat bonus, pikirnya langsung, duit tambahan buat foya-foya. Padahal, bonus itu jalur emas buat nabung tanpa kerasa. Kenapa? Karena itu duit ekstra yang sebenarnya nggak masuk ke perhitungan pengeluaran bulanan lu. Jadi misalnya dapat bonus 5 juta, lu bisa langsung alihin 2 juta ke tabungan. Lu tetap punya 3 juta buat senang-senang. Tapi saldo tabungan juga naik signifikan. Ini cara gampang nabung tanpa nyentuh duit gaji bulanan. Ada juga yang namanya nabung lewat substitusi gaya hidup. Misalnya, biasanya lu tiap weekend nongkrong di kafe, sekali nongkrong habis 150.000. Coba ganti separuh weekend nongkrong jadi kegiatan lain yang lebih murah, kayak piknik di taman, nonton film di rumah, atau masak bareng temen. Sisa uangnya bisa lu alihin ke tabungan. Bukan berarti lu stop have fun, tapi lu pinter-pinter ganti gaya hidup
biar tetap enjoy tapi lebih hemat. Terakhir, bikin aturan uang ekstra bukan untuk dipakai, tapi untuk ditabung. Contohnya, tiba-tiba ada cashback 50.000, ada orang traktir makan, atau lu dapat uang kecil dari project freelance. Nah, duit-duit ekstra kayak gini langsung masuk tabungan, jangan dipakai buat nambah konsumsi. Karena dari awal lu nggak ngitung duit itu, jadi nggak sakit hati kalau disimpan. Lama-lama, uang tak terduga ini jadi saldo darurat yang gede juga. Intinya, tabungan lewat jalur tersembunyi itu soal ngatur kebiasaan tanpa bikin lu ngerasa kehilangan. Kadang bukan soal berapa besar lu nabung, tapi seberapa kreatif lu nyari celah biar duit bisa ngumpul tanpa lu sadar. Dan percayalah, strategi nggak kelihatan ini jauh lebih gampang dipertahankan ketimbang strategi yang bikin lu ngerasa hidup lu dikurang-kurangin. Jadi ingat ya, kuncinya ada 3. Ubah mindset, bikin sistem otomatis yang bikin nabung kerasa ringan, dan manfaatin jalur tersembunyi biar tabungan ngalir tanpa sadar. Kalau lu coba cara ini, gue jamin lu bakal kaget sendiri lihat saldo tabungan makin tebel tanpa ngerasa hidup lu kesiksa. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa komen di bawah trik nabung apa yang udah pernah lu coba. Sampai ketemu di video selanjutnya.